Salam sejahtera, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana belajar menggeluti kebenaran firman Tuhan, menemukan kesejatian, dan hidup di dalamnya. Namun sebelum kita lanjut dalam memahami misteri keadilan Allah, mari lebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu indah yang Kau berikan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami dalam menjalani kehidupan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Boleh jadi untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkat sertai kami di perenungan kami ya Tuhan. Sehingga semuanya menjadi terang benderang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 11, 1-7, saudara-saudara. Mazmur nomor 11, 1-7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang mengamuskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, bagaimana memahami keadilan Allah? Di berbagai kesempatan kita juga sudah memikirkan bagaimana tidak sederhananya Alkitab untuk dipahami, bukan karena bahasanya atau penggalian teologinya, tetapi lebih karena utama dan pertama berbeda dengan selera kita. Nah, itulah sebetulnya hal yang tidak menyenangkan dari Alkitab, karena dia tidak memenuhi seluruh hasrat kita. Gambaran kita tentang kehidupan seringkali tidak cocok dengan yang ada di Alkitab. Dan yang ada di Alkitab tidak menyukakan kepada diri kita. Saudara-saudaraku, keadilan Allah yang luar biasa selalu memang menjadi misteri di dalam berbagai bagian-bagian Alkitab. Bagaimana orang fasik hidupnya tampak mulus? Lalu bagaimana pula digambarkan orang-orang benar hidupnya terseok-seok? Kali ini si pemazmur berkata, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata padaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Saudara-saudara, pada Tuhan aku berlindung untuk menggambarkan tidak ada tempat perlindungan lainnya kecuali Tuhan. Di tempat Tuhan digambarkan sebagai tempat perlindungan, karena di sana dia akan aman dari serangan-serangan yang kemudian disebutnya sebagai serangan orang fasik. Kenapa? Dikatakan orang fasik itu melenturkan busurnya, memasang anak panahnya pada tali busur, dan kita seperti burung yang diincarnya. Ia ingin supaya ketika kita terbang dan anak panah itu menancap dan membuat kita habis dalam sekejap. Jadi, apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang benar? Maka dikatakan berlindung pada Tuhan. Artinya mengikuti pimpinan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, itulah yang memberikan dia keamanan sehingga ia bebas dari anak panah orang fasik. Tuhan adalah Tuhan yang ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua tampak jelas terang benderang. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Kemanapun, dimanapun, kapanpun Allah mengetahui. Namun, tidak berarti ketika Allah mengetahui segala-galanya,
maka anaknya atau umat pilihannya itu jalannya mulus. Enggak. Anak pilihannya itu jalan kadang-kadang dihantam oleh orang-orang fasik. Dan mereka tampak terpukul. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Bukan karena Tuhan tidak bisa menjaga. Bukan karena juga Tuhan tidak mampu. No. Dia tahu dia mampu dan dia bisa menjaganya. Tetapi dia sedang memproses umat pilihannya, maka di dalam proses yang dijalani umat pilihan itu, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati, sehingga memang membuat kita menjadi bertanya-tanya, ya Tuhan, kepadamu aku berseru, kepadamu aku berdoa, kenapa ada persoalan datang silih berganti? Mengapa semua tidak menjadi mudah dan mulus dalam hidup ini? Mengapa semua menjadi kacau balau dan terseok-seok? Itulah kengerian, kesedihan, kepedihan hati dari seorang anak Tuhan yang menjerit memohon kepada Tuhan supaya dia dijaga dan dilindungi di dalam pergumulan kehidupan yang dihadapi. Saudara-saudara, Tuhan ada di surga. Ia mengamati, ia menguji hati anak manusia. Sorot matanya yang tajam dan tidak ada yang terhindar darinya. Karena itulah dikatakan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kalau begitu dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mengapa kekerasan tetap ada? Itu selalu jadi pertanyaan. Saudara-saudara, paling klasik orang selalu bertanya, kalau Allah ada, mengapa ada persoalan dalam hidup ini? Kalau Allah kasih, mengapa ada orang sakit dan orang miskin? Kalau Allah Maha Kuasa, mengapa kejahatan merajalela? Wah, itu memang pertanyaan-pertanyaan wajar. Bukankah Allah Maha Kuasa? Tentu dia bisa buat semuanya menjadi rapi. Tapi mari pertama dulu kita menyadari hakikat kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sudah jatuh ke dalam dosa. Jatuh bukan karena Tuhan membawa menaruh pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Bukan. Dia sudah kasih tahu jangan makan, kau makan mati. Kita jatuh karena ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan yang sudah melarang. Jangan makan. Tapi tetap saja kita makan. Oleh karena itu sungguh tidak fair kalau kemudian tetap saja kita makan lalu kita merasa Tuhan yang salah. Tetap saja tidak fair kalau kita yang melanggar lalu kita menuduh kenapa Tuhan taruh di situ. Akibat jatuh ke dalam dosa, dunia tak lagi indah, dunia tak lagi sempurna seperti sedia kala. Dosa menodainya. Nah, akibat dosa itu susah menciptakan sistem nilai pada diri manusia mengalami kekacauan. Sehingga manusia yang mestinya mencintai sesamanya berubah menjadi mencintai dirinya. Manusia yang disuruh memelihara alam berubah menjadi mengeksploitasi alam semesta untuk dirinya. Manusia yang diajar hidup bersyukur dan mencukupi dirinya dengan apa yang Tuhan berikan, sekarang mereka tidak pernah tahu arti cukup dan kalau perlu merampok akan dijalaninya. Nah, jadi apa yang dijalani oleh orang-orang fasik, orang-orang berdosa mengakibatkan kekacauan yang luar biasa. Sehingga dunia hiruk pikuk, itulah adanya kejahatan, kemiskinan, pertempuran, sakit dan segala macam persoalan dunia. Tuhan datang dan menebus umat kepunyaannya. Tidak semua yang mau percaya kepadanya. Karena itu jangan heran kalau dunia tetap kacau balau. Tapi yang mau percaya padanya, mereka harus hidup benar sungguh-sungguh. Tapi ada yang berkata percaya padanya, tapi hidupnya tidak benar. Mereka tidak masuk di dalamnya. Karena Alkitab berkata pohon dikenal dari buahnya, orang benar dikenal dari kehidupannya. Karena itulah dalam pergumulan seorang yang bernama Daud, ia berteriak, Tuhan, panah orang fasik mengarah kepadaku. Seperti burung terbang aku ingin dipanahnya dan habislah aku. Namun Engkaulah Tuhan yang ada di tempat yang kudus. Engkaulah Tuhan yang tidak ternoda oleh dosa. Engkaulah Tuhan yang menguji hati setiap orang. Engkau membenci kekerasan. Ya. Dikatakan Tuhan menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang mengamuskan, itulah isi piala mereka. Tetapi awas, itu terjadi nanti di penghukuman.
Namun di dalam konteks dunia di mana kita tinggal, dunia yang sudah rusak, sistem nilai yang sudah kacau, relasi yang sudah porak-poranda, mengakibatkan hidup dalam kubangan dosa itu, dunia itu menjadi panggung bagaimana manusia mendemonstrasikan hidup keberdosaan. Ini menjadi realita yang tidak bisa kita bantu, tidak bisa kita tolak. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam kekacauan, kegalauan hidup manusia yang amburadul itu, Tuhan ada di situ. Maka perlindungan yang diberikannya kepada orang yang diperkenannya, ya, sehingga umat itu berlindung padanya, adalah kekuatan untuk melewati persoalan-persoalan pergumulan kehidupan. Kekuatan untuk kemudian ada di lingkungan jahat tapi tidak jadi jahat. Kekuatan untuk ada di lingkungan orang tidak benar tapi tidak menjadi orang tidak benar. Ada kebutuhan hidup yang sangat luar biasa, godaan-godaan gaya hidup di sekitar, tapi orang benar selalu terjaga dan tidak terjebak di sana. Tuhan berkata, janganlah engkau mengingini milik sesamamu. Saya pikir kalimat itu kalau dipikir-pikir dalam, bagusnya setengah mati ya. Karena memang kita terlalu rakus untuk memikirkan apa yang orang punya, tanpa pernah puas pada apa yang kita punya. Menyedihkan, tapi itulah kenyataan kehidupan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menghukum orang fasik, ya. Tuhan akan menjaga orang-orang benar, iya. Tapi bilakah kita melihat orang fasik itu dihukum? Di bumi, hidup mereka memiliki segala sesuatu, tapi ketenangan batin tidak ada padanya. Mereka punya apa yang mereka inginkan, ketenangan hidup tidak jadi milik mereka. Nah, itu orang fasik. Dan hidup mereka hanya menuju kepada penghukuman di dalam kekekalan di mana api belerang menghabisi. Itu gambaran kenerakaan yang akan menanti. Tapi orang-orang benar diberi kekuatan untuk menjalani seluruh gelombang kehidupan. Bagaimana orang benar akan dilindungi sehingga di dalam ketidakpunyaan pun mereka tidak berbuat dosa. Di kemiskinan mereka tidak mencuri. Begitu loh. Tapi di kekayaan mereka tidak sombong dan besar kepala. Orang-orang benar tahu menaruh dirinya, mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir ini penting untuk kita melihat diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita hidup benar atau hidup sebagai orang yang tidak benar. Kalau kita adalah orang benar, jangan lupa kesulitan, kepahitan, kegetiran hidup bukan persoalan. Kita akan kuat menghadapi dan melewatinya. Kalau kita orang benar, kita akan berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan kekuatan yang lebih daripada cukup untuk menjalaninya. Tuhan itu adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang padanya dan memperoleh kekuatan. Orang yang benar akan tahu arti keadilan, tidak sama dengan saya dapat apa yang saya inginkan. Bukan hanya orang lain, tidak. Seringkali orang-orang yang dikasihi Tuhan nggak punya uang. Yang fasik punya uang. Mereka boleh ngerampok, mereka boleh menipu, mereka boleh korupsi. Lah, mereka punya uang. Orang benar tidak boleh korupsi, tidak boleh menipu, tidak boleh merampok. Akhirnya mereka tidak punya uang. Atau kalau uang hasil keringat jumlahnya tidak banyak. Lalu Amsal juga mengingatkan, karena itulah orang-orang benar jangan sampai iri kepada orang berdosa. Artinya iri melihat dia kok dapat begitu lalu ikut-ikutan cara dia. Tapi bagaimana orang benar dijaga untuk memandang ke surga pada keadilan Allah, tidak ada yang salah. Pada fakta-fakta hidup yang dihadapi, tinggal bagaimana panggilan yang kita jalani. Kita harus berjalan dalam kehendak Allah supaya hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Dan jangan sampai hidup kita salah, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, betapa amat sangat indahnya sebetulnya apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap hari-hari kita. Betapa indahnya ketika Tuhan mengkehendaki supaya kita memahami keadilannya dan bahwa Dia mengasihi keadilan dan bahwa kita jangan takut kehilangan. Tapi lagi-lagi keadilan tidak sama dengan mendapatkan apa yang kita ingini seperti orang lain punya. Keadilan adalah ketika kita di tengah gelombang murka Allah atas dunia, tetap diberi kekuatan melewatinya.
Ketika dunia ini porak-poranda karena keberadaan orang fasik yang mengacaunya, orang benar tetap terjaga. Jadi keadilan Allah itu tidak materi yang begitu saja. Saya suka sekali memakai satu contoh. Kalau ada 3 anak dengan 3 roti, orang tuanya pulang. Supaya adil, tiap anak dapat berapa? Lalu orang pasti akan jawab, 1 anak 1 roti, maka 3 adil. Itu kuantitatif. Tapi keadilan kualitatif itu tidak seperti itu. Yang besar dapat 1,5. Yang nomor 2 dapat 1, yang bontot 1,5. Apa namanya setengah? Atau bisa jadi sebaliknya. Kenapa? Bukan karena yang nomor 1 itu nomor 1. Tapi memang badannya gemuk, makannya banyak, 1,5 cocok buat dia, cukup. Yang kedua itu sedang, 1 itu cocok, cukup buat dia. Yang ketiga anaknya agak kurus, 1,5 sudah cukup. Tidak perlu 1, apalagi 1,5. Maka ayah yang bijak ini, orang tua yang bijak ini membagi anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Itu adil. Yang setengah tidak perlu cemburu kepada 1 ataupun kepada 1,5. Sebaliknya 1,5 tidak perlu memandang rendah yang 1 ataupun setengah dan merasa dia dapat jatah paling banyak. Sesuai kebutuhan. Karena itu menarik ketika Alkitab berkata, Bapa kami di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka keadilan Allah itu bekerja menakar ukuran hidup setiap anak-anaknya. Dan dia memberikan kepada anak-anaknya kecukupan yang membuat anak-anaknya puas terhadap apa yang mereka punya. Mereka tidak kecewa. Mereka menikmatinya. Alangkah amat sangat indahnya kehidupan ini kalau saja semua kita sebagai orang percaya hidup di dalam perkenan dan kehendaknya. Dan alangkah menyenangkannya hidup ini kalau apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita mewarnai hari-hari kita. Karena itulah kehidupan yang semestinya. Hidup yang bisa kita jalani, kita lakoni, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat menyenangkan, betapa amat sangat indahnya, betapa amat sangat luar biasanya kalau semua orang-orang percaya berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Wow! Orang-orang yang tulus itu akan memandang wajahnya, bersyukur untuk hari-hari hidupnya. Maka mereka tahu keadilan Allah. Keadilan Allah tidak sama dengan kuantitatif tadi keadilannya, tapi kualitatif. Dia memberikan berdasarkan kebutuhan tiap anaknya. Ada orang yang percaya pada Tuhan dan mereka mendapat 5 talenta. Yang satu lagi percaya sama Tuhan hanya dapat 2 talenta. Yang satu lagi juga sama percaya cuma dapat 1 talenta. Tidak masalah. Bukan soal 1 atau 2 atau 5. Karena Tuhan pun akan berlaku adil terhadap 5, dia tuntut supaya menjadi 10. Maksimal. Apa yang ada potensi dikembangkan. Yang 2 tidak dituntut menjadi 10 tetapi menjadi 4. Yang 1 tidak dituntut menjadi 4 tapi menjadi 2. Itulah keadilan Allah. Maka kalau 1 tidak menjadi 2 tetap dipertahankan atau tetap 1 atau bahkan berkurang, Tuhan akan murka. Karena kesempatan yang diberikannya pada tiap orang sama dalam bentuk kuantitas yang beda. Tuhan mau semua kita hidup benar, Tuhan mau semua kita hidup taat, Tuhan mau semua kita hidup dengan hati nurani yang berbunyi. Tinggal tergantung bagaimana kita melakoni. Bagaimana kita menjalaninya. Inilah yang seharusnya perlu untuk dipahami oleh tiap orang percaya. Inilah yang seharusnya perlu untuk dijalani tiap orang yang percaya, bagaimana mereka melakoni perjalanan kehidupannya dan bagaimana mereka menjalani apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Supaya hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya hidup kita. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan karena kita memahami keadilannya. Hidup kita menjadi hidup yang merdeka karena tidak ada yang salah dalam hidup ini.
Kita tidak akan berteriak kepada surga, mengapa saya hidup miskin atau kenapa saya sakit. Karena saya tahu di dalam kemiskinan atau kesakitan saya, pertanyaan pertama dan utama adalah, apakah hatiku murni di hadapan Allahku? Apakah aku tulus di hadapan Allahku? Iya. Jikalau demikian, engkau tak perlu takut karena mata Allah memandang kepadamu. Allah melihat ketulusan batinmu dan mendengarkan jeritannya. Ia adil, tak pernah terlambat menolong. Ia adil, tak pernah memberi pencobaan melebihi batas kemampuan. Dia adil, karena engkau menyaksikan ketidakbenaran dan kejahatan, namun diberi kekuatan untuk bertahan dan tak terlibat di dalamnya. Dia adil. Engkau mengalami kemiskinan, kesakitan, tapi tidak kehilangan harapan dan bahagia. Dia adil. Kalau kita tulus hati, dia adil. Kalau kita memandang kepadanya, dia adil. Kalau kita menaruh harap kita kepadanya, dia adil dan dia tidak pernah salah di atas segala-galanya. Itulah yang seharusnya kita jalani, itulah yang seharusnya kita lakoni, itulah kehidupan yang mestinya ada dalam hidup hari-hari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat menyenangkan, betapa amat sangat luar biasa, betapa amat sangat indah kalau saja semua kita tahu menempatkan diri sebagaimana mestinya. Itulah pergumulan kehidupan dalam tiap jalan orang percaya. Itulah pergumulan kehidupan yang harus kita jalani dan kita menangkan dalam keseharian kita. Itulah perjalanan kehidupan yang tidak boleh kita lupakan. Bertanding penuh untuk menyelesaikan. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Alangkah amat sangat indahnya kalau itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita menjalaninya dengan cara yang bertanggung jawab. Karena itu, biarlah kita memikirkan dengan sungguh-sungguh, menguji diri kita sejauh mana sebetulnya kita tulus kepada Tuhan itu. Dialah tempat kita berlindung, maka perlindungan itu berlaku bagi orang yang tulus hatinya. Dialah pusat penghiburan, maka penghiburannya berlaku bagi orang yang tulus hatinya. Maka mereka akan dikuatkan melewati berbagai kesulitan. Orang-orang benar, ada waktu mereka mengalami gempuran yang berat, sehingga mereka seringkali terjebak untuk curiga kepada Allah. Namun, ketika mereka melewati dan melihat keadilan Tuhan, lalu mereka berkata, sekarang aku tahu ya Allahku, betapa adilnya Engkau. Seringkali aku salah menduga apa yang Tuhan mau lakukan, tapi ternyata tidak pernah salah. Akulah yang salah. Akulah yang berburuk sangka pada Allah Sang Suci. Karena memang seringkali kita gagal menempatkan diri di hadapan Allah yang suci itu. Seringkali kita gagal untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya, saudaraku. Nah, jadi menurut saya betapa sangat pentingnya, bukan? Kita menyadari posisi diri kita. Janganlah kita berteriak pada surga minta ditolong, minta diberkati, padahal hidup kita, kelakuan kita amburadul adanya. Kan tidak fair. Marilah kita hidup benar, hidup seperti yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita berkenan kepadanya. Itulah yang semestinya. Sehingga hidup itu betul-betul menjadi hidup yang memuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya hidup kita. Jalanilah, lewatilah perjalanan yang tidak sederhana dalam kehidupan supaya kita menjadi pemenang dalam ketetapan yang menjadi kehendak Tuhan. Betapa amat sangat indah dan betapa amat sangat menyenangkan kalau kita menjalani semuanya dan hidup dalam gegap gempita cinta kasih Tuhan. Kan indah. Nah, inilah mestinya kita hidupi, saudaraku. Inilah mestinya kita tumbuh kembangkan bagaimana kita menjalaninya. Maka saya amat sangat percaya ketika orang memahami keadilan Allah, maka merdekalah hidupnya. Perhatikan. Ketika orang mengerti keadilan Allah, maka merdekalah hidupnya.
Tapi kalau orang tidak mengerti keadilan Allah, pasti dia selalu berburuk sangka, curiga pada Allah. Misteri keadilan Allah tersingkap bagi orang yang percaya dan tulus hatinya. Semoga kita di sana, sehingga engkau bisa dengan tenang menjalani kehidupan, melewatinya penuh kebahagiaan. Amin. Kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus tolong sadarkan kami, supaya berjalan di jalan-Mu hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kami berkenan dan menikmati keadilan Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang adil itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Sharekan pada tiap saudara, ajak mereka menikmati bersama-sama program kita ini. Doakan, dukung dengan apa yang saudara bisa kerjakan, supaya terus kita melayani bersama-sama. Dengan berbagai sarana yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita. Sampai bertemu lagi. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya. Di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang